Hari ulang tahun ke-51 Korps Pegawai Republik Indonesia tahun 2022 Selasa 29 November 2022 dimulai. Lapor upacara memperingati HUT Korpri ke-51 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Penjabat Bupati Maluku Tengah selaku pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara memperingati hari ulang tahun ke-51 Korps Pegawai Republik Indonesia tahun 2022 Selasa 29 November 2022 siap. Lanjutkan. Bendera siap. Pada bendera merah putih, hormat, gerak. Sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional yang dibacakan oleh pembina upacara. Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, syukur alhamdulillah kita bisa melaksanakan peringatan hari ulang tahun Korpri yang ke-51 ini dengan sukses dan baik. Melalui peringatan hari ulang tahun Korpri ini, saya ucapkan selamat hari ulang tahun ke-51 Korpri. Semoga Korpri semakin sukses, maju, dan junjung tinggi panca prasetya Korpri, dan teruslah berbakti untuk Ibu Pertiwi. Saya mengapresiasi dharma bakti, pengabdian, dan kerja keras seluruh anggota Korpri dan melayani masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan, terutama dalam 2 tahun terakhir ini, di mana negara kita yang sedang berjuang dalam menghadapi pandemik COVID-19 yang berdampak pada perekonomian nasional. Akan tetapi, berkat dukungan dan semangat seluruh elemen bangsa, salah satunya peran strategis Korpri, kita sudah mulai pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat dalam membangun perekonomian Indonesia. Namun demikian, kita semua tetap waspada dan senantiasa
mawas diri menghadapi segala kemungkinan. Bertolak dari pengalaman dan kebiasaan kerja pada masa pandemi COVID-19, tidak terasa kita telah berinovasi dan mengembangkan cara kerja baru yang ternyata lebih efektif dan lebih efisien, yakni dengan memanfaatkan maksimal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daring, luring atau hibrid, sehingga memberi solusi komunikasi model kerja dengan cepat dan jitu. Untuk hal ini, maka Korpri dapat menjadikan model kerja masa pandemi COVID-19 tersebut sebagai kebiasaan model kerja baru. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, Korpri bisa melakukan refleksi atau capaian dan kiprahnya selama ini, dan juga tidak terasa ternyata sudah setengah abad Korpri berserta seluruh jajaran aparatur sipil negara, baik yang di kota dan di seluruh pelosok negeri maupun yang ada di luar negeri, menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, Korpri juga wajib memegang prinsip nasionalisme bangsa Indonesia yang dilandasi nilai-nilai Pancasila, yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, dan menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Nilai-nilai Pancasila tersebut merupakan nilai dasar bagi setiap ASN yang harus dipegang teguh satu nilai dasar dan semboyan yang sama, yakni berakhlak. Nilai-nilai ASN berakhlak memiliki makna filosofis pada budaya organisasi yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif guna mendukung percepatan transformasi sumber daya manusia aparatur. Berakhlak juga merupakan panduan perilaku bagi Korpri dan ASN yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, yang diterjemahkan bahwa nilai-nilai yang mendasari kerja ASN yang memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia, tema HUT Korpri pada ulang tahun ini adalah Korpri melayani, berkontribusi, dan berinovasi untuk negeri. Pada dasarnya, Korpri memberikan pelayanan publik yang lebih menarik, atraktif, kreatif untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Organisasi Korpri merupakan wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada Pancasila. Organisasi Korpri ini sebentar lagi bertransformasi menjadi Korps Pegawai ASN Republik Indonesia dengan harapan tetap menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi aparatur sipil negara, serta mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Dan sebagai bagian integral dari pemerintahan, harus terus diperkuat sebagai salah satu komponen yang strategis. Untuk itu, maka saya minta agar Korpri tetap solid sebagai organisasi di dalam kedinasan, sehingga aspirasi ASN dapat ditampung, diformulasikan, dan disalurkan secara
proporsional dan profesional. Maka Korpri harus melayani masyarakat dengan sepenuh hati, dengan merubah mindset bahwa ASN bukanlah orang yang harus dilayani, tetapi yang melayani seluruh lapisan masyarakat. Hendaknya bekerja dengan ikhlas dan tuntas, berintegritas dan profesionalitas, mampu melahirkan inovasi-inovasi baru sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat, khususnya sehingga masyarakat merasa terlindungi, terayomi, dan merasa hidup dalam kebersamaan, merasa tidak terasingkan atau terpinggirkan, sehingga keberadaan Korpri dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terakhir, dalam kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan beberapa pesan dan harapan. Pertama, perkuat soliditas dan solidaritas Korp dan perkuat kerjasama dengan segenap komponen bangsa dalam rangka menegakkan fungsi sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, dan pegang teguh core values aparatur sipil negara berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kedua, lakukan terobosan dan inovasi secara berkelanjutan. Ubah mindset, cara berpikir, cara bekerja, dan terapkan ego ferment untuk meningkatkan kecepatan dan kredibilitas pelayanan. Ketiga, ciptakan birokrasi yang transparan dan akuntabel, dan bangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keempat, antisipasi dini terhadap berita hoaks, fitnah, politik identitas, polarisasi, dan potensi konflik menjelang pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Kelima, perkuat peran saudara-saudara sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, penjaga NKRI, Pancasila, Konstitusi, dan Bhinneka Tunggal Ika, menjalin kerjasama yang kokoh dengan seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia maju yang kita cita-citakan. Akhirnya, saya ucapkan selamat bertugas. Pengabdian dan hasil kerja seluruh Korpri selalu dinantikan oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jakarta, 29 November tahun 2022. Ketua Umum Pengurus Korpri Nasional tertanda Zudan Arif Fakrullah.